Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Zainur Rahman, NIM 2241104020057 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dalam video ini saya sedikit menjelaskan mengenai usul fikih guna memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih. Yang pertama, dalam pembahasan kali ini, yang pertama yaitu pengertian usul fikih secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, objek kajian dan tujuan mempelajari usul fikih. Yang ketiga, manfaat mempelajari usul fikih dalam kehidupan. Langsung saja materi yang pertama, pengertian usul fikih secara bahasa dan istilah. Sebelum memasuki pembahasan pengertian usul fikih, perlu dijelaskan bahwa pengertian usul fikih itu terdiri dari dua kata, yang pertama usul dan yang kedua fikih. Kata usul dilihat dari aspek bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata aslun yang mengandung arti ma buniya alaihi ghairuhu, artinya sesuatu yang dijadikan sandaran oleh sesuatu yang lain, seperti kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya yaitu aslus syajari yang artinya sandaran pohon, yang berarti sandaran pohon yaitu akar, atau aslul baiti sandaran rumah yang dalam artian yaitu pondasi. Secara terminologi, usul fikih mempunyai 5 pengertian. Yang pertama, asal, yang berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, asal berarti yang lebih kuat. Yang ketiga, ashal berarti hukum asal atau istishab. Yang keempat, asal berarti maqis alaih atau yang dijadikan ukuran dalam bab qiyas. Kemudian yang terakhir, asal berarti dalil. Dapat disimpulkan secara bahasa, usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi ilmu fikih. Kemudian secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang-orang yang menggunakannya atau para mujtahid, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Kemudian yang kedua, objek kajian usul fikih. Objek pembahasan usul fikih adalah dalil syar'i yang bersifat umum, ditinjau dari segi ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Untuk memahami secara mendalam tentang suatu disiplin ilmu, harus kita ketahui apa sih objek pembahasan dari ilmu tersebut, dari mana sisi ilmu tersebut dikaji. Yang dimaksud objek dalam pembahasan kali ini berarti itu materi pembahasan yang dikaji dalam bidang ilmu usul fikih. Usul fikih itu berbeda dengan ilmu fikih, dan juga pembahasan di dalamnya juga ikut berbeda. Jika pembahasan fikih
Itu diantaranya adalah perbuatan semisal mukalaf, terus hukum syara yang terdiri dari makruh, mubah, wajib. Maka seorang yang mempelajari ilmu fikih itu akan membahas tentang tata cara beribadah, misal puasa, sholat, haji, dan tentang muamalah atau jual beli. Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam usul fikih ini merupakan dalil yang masih bersifat umum. Jadi dalam pembahasan usul fikih itu membahas tentang Al-Quran, sunnah, hadis, ijma, qiyas, dan sesuatu yang membatasinya. Pembahasan usul fikih, objek pembahasan dalam usul fikih itu membahas semua perangkat yang dibutuhkan oleh para faqih sehingga terhindar dari kesalahan dalam melakukan istinbat hukum, yang meliputi penjelasan tentang sumber hukum Islam, kemudian siapa yang berhak untuk berijtihad dan siapa yang tidak berhak untuk berijtihad. Terus menjelaskan tentang qiyas atau yang berhubungan dengan qiyas tersebut dan lain-lain. Ulama usul fikih itu tidak membahas dalil-dalil yang bersifat semacam bersifat khusus. Ulama hanya membahas dalil yang bersifat umum, sehingga disusun kaidah-kaidah kuliah agar ulama fikih tersebut dapat menerapkan untuk memperoleh ketetapan hukum yang terperinci. Kemudian yang kedua, tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih itu banyak dikemukakan oleh para ulama. Contohnya salah satu yaitu Abdul Wahab Khalaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mempelajari ilmu usul fikih memiliki tujuan, yaitu mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum syariat dan dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan hukumnya. Ada lagi menurut Satria Effendi, ia mengusulkan ada 3 tujuan mempelajari usul fikih. Yang pertama, mengetahui dasar mujtahid masa silam dalam membentuk fikihnya sehingga dapat diketahui kebenaran pendapat fikih yang berkembang. Kemudian yang kedua, memahami ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam dan mampu mengistinbat suatu hukum yang berdasar kepada keduanya. Yang ketiga, mampu secara benar melakukan perbandingan mazhab fikih.
atau studi komparatif di antara pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab. Kemudian yang terakhir, manfaat mempelajari usul fikih dalam kehidupan. Pertama, lebih memahami ilmu agama. Karena hukum Islam sangat beragam, sehingga banyak kemungkinan perbedaan pendapat antara imam satu dengan imam yang lainnya. Maka dengan mempelajari usul fikih ini kita dapat mengetahui mana dalil-dalil yang lemah, mana yang kuat, yang dijadikan sebagai dasar ilmu fikih. Dan dengan mengetahui ilmu usul fikih ini, kita akan menjadi lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan antara umat Islam yang berbeda mazhab. Semakin kita banyak belajar mengenai usul fikih, kita juga lebih semacam mengetahui mana yang harus dihindari dan mana yang harus dijalankan dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Jadi Allah itu membuat hukum, menetapkan hukum kepada manusia tidak semena-mena atas kemauan Allah Subhanahu wa taala tersebut, melainkan Allah menetapkan hukum itu tidak lain untuk keselamatan atau kebaikan manusia itu sendiri, baik keselamatan di dunia maupun akhirat. Contohnya, Allah mengharamkan umat Islam memakan babi itu karena di dalam babi ada cacing pita yang dapat menjadikan manusia itu tidak sehat. Atau juga diharamkan meminum minuman keras karena dalam rangka memelihara akal. Kemudian yang kedua, memperkuat ketakwaan. Dengan kita mengetahui dalil-dalil yang kita pelajari dalam ilmu usul fikih ini, kita menjadi tahu mana sesuatu yang harus kita jalankan dan mana sesuatu yang harus kita hindari. Karena dengan mempelajari ilmu usul fikih ini kita menjadi takut apabila durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung kita mempelajari ilmu usul fikih ini menjadi bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, melindungi diri dari perbuatan dosa. Pembahasan yang keempat sama saja dengan poin ketiga. Pemahaman mengenai Al-Quran atau Sunnah secara mendalam dapat meningkatkan iman dan takwa. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan dosa yang akan kita lakukan menjadi lebih
bisa diminimalisir sebab kita tahu konsekuensinya atas perbuatan tersebut bila kita menjalankan. Kemudian yang terakhir, dapat menerapkan ilmu fikih dengan tepat. Seorang yang mendalami ilmu usul fikih ini mendapat manfaat dari ilmu tersebut untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan adat atau kebiasaan orang kan berbeda-beda. Dengan mempelajari ilmu usul fikih ini, kita dapat memahami kaidah fikih, dengan baik, atau secara langsung mengetahui bagaimana penerapan fikih ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kita menghadapi suatu masalah yang bersifat kemasyarakatan mengenai ilmu fikih atau yang lainnya, kita menjadi mengetahui bagaimana cara penerapan ilmu fikih tersebut di dalam masyarakat yang berbeda-beda ini. Itu saja dari saya. Apabila ada kurang pemahaman atau salah dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.